Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea di Kesibuhan dengan NIM 0804 1282971 dari kelompok 7. Baiklah, di sini kelompok 7 akan menjelaskan tentang tumbuhan magnolit. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu nih, apa sih tumbuhan magnolit itu? Jadi, tumbuhan magnolit itu merupakan kelompok tumbuhan berbunga angiosperm yang termasuk dalam clade basal. Nah, yaitu kelompok tumbuhan berbunga yang menjadi muncul lebih awal dari sejarah evolusinya. Nah, pada kelompok tumbuhan ini memiliki peran penting nih dalam evolusi tumbuhan berbunga karena masih mempertahankan banyak sekali karakter primitif menjadi ciri khas dari nenek moyang angiosperma. Nah, di sini magnolit ini memiliki beberapa ciri khas yang menunjukkan bahwa kelompok ini termasuk dalam kelompok tumbuhan berbunga yang masih bersifat primitif. Di antaranya itu seperti bunganya pada tumbuhan itu, magnolit itu memiliki tersusun dari jumlahnya banyak karakteristik dan juga belum menyatu dengan sempurna seperti benang sari dan juga putik yang masih terpisah. Selain itu juga serbuk sarinya, polennya itu biasanya hanya memiliki satu lubang atau pori. Daunnya sering memiliki tulang daunnya bercabang dan juga tidak sejajar. Ciri-ciri ini juga menunjukkan bahwa magnolit ini memiliki struktur yang mirip dengan nenek moyang tumbuhan berbunga modern. Nah, selanjutnya itu tumbuhan magnolit ini tersebar luas di berbagai wilayah di dunia, terutama di daerah tropis dan juga subtropis. Kelompok tumbuhan ini memiliki banyak manfaat sekali nih bagi manusia. Nah, seperti sebagai bahan pangan, obat-obatan, dan juga rempah-rempah maupun tanaman hias. Nah, kelompok tumbuhan ini juga seperti alpukat dimanfaatkan sebagai konsumsi, kayu manis sebagai rempah-rempah, dan juga bunga magnolia sebagai tanaman hias. Banyak juga anggota magnolit ini yang digunakan dalam industri parfum karena dapat menghasilkan minyak atsiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi filogenetik magnolit. Jadi, magnolit ini merupakan salah satu dari 5 lini utama dalam kelompok Mesangiosperm. Jadi, kelompok tumbuhan ini memiliki 4 ordo utama nih. Pada kelompok tumbuhan magnolit ini, yang pertama itu ada Magnoliales, yang kedua ada Laurales, yang ketiga ada Piperales, dan yang keempat itu ada Sanellales. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dulu nih ciri-ciri dari 4 ordo ini dan juga contohnya. Nah, pada ordo yang pertama itu ada Magnoliales, yaitu jenis tumbuhannya itu alpukat dan juga pala. Nah, apa sih ciri-ciri pada tumbuhan Magnoliales ini? Adalah tumbuhannya itu berbentuk pohon besar dan juga hidup pada daerah tropis. Nah, yang kedua itu ada ordo Laurales. Nah, mencakup tumbuhan seperti kayu manis dan juga alpukat yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan juga rempah. Nah, yang ketiga itu ada ordo Piperales, mencakup tanaman seperti lada dan juga sirih yang banyak digunakan untuk pengobatan tradisional dan juga bumbu dapur. Sementara itu yang keempat itu ada ordo Sanellales. Nah, ordo ini berisi tumbuhan yang menghasilkan minyak atsiri dan banyak ditemukan di daerah tropis. Keempat ordo ini membentuk satu kelompok besar yang menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan evolusioner yang dekat. Nah, secara evolusioner juga magnolit ini memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan tumbuhan monokotil dan eudikotil. Nah, pada tumbuhan monokotil yaitu tumbuhan yang memiliki satu kotiledon atau satu daun lembaga pada tumbuhannya pada saat perkecambahannya, sedangkan pada tumbuhan eudikotil itu memiliki dua daun lembaga atau dua kotiledon pada saat perkecambahannya. Nah, sehingga kelompok ini diperkirakan muncul pada masa Jura Tengah hingga Jura Akhir sekitar 170 sampai 147 juta tahun yang lalu. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anissa. Perkembangan klasifikasi Magnoliaceae. Klasifikasi Magnoliaceae ini telah berkembang seiring kemajuan teknologi analisis genom. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Magnoliaceae itu terbagi menjadi dua subfamili utama. Yang pertama ada Liriodendroidae dan Magnoliidae. Liriodendroidae memiliki satu genus utama yaitu Liriodendron. Kemudian Magnoliidae memiliki genus utama yaitu Magnolia. Genus Magnolia kemudian dibagi menjadi 15 seksi utama berdasarkan hubungan filogenetik. Kemudian masuk ke biogeografinya, pola dari distribusi magnolit. Magnolit memiliki pola distribusi global yang luas terutama di wilayah tropis dan subtropis dunia. Wilayah dengan keanekaragaman tertinggi itu ada di Asia Timur, Asia Tenggara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Distribusi magnolit sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim termasuk suhu dan kelembapannya yang stabil.
Baik, selanjutnya itu adalah habitat magnolit, di mana sebagian besar tumbuhan magnolit itu tuh hidup pada habitat yang memiliki kondisi lingkungan yang stabil dan juga lembab. Nah, ada 3 habitat utama yang sering kali menjadi tempat habitat magnolit. Yang pertama yaitu adalah hutan tropis, kedua hutan subtropis, dan yang ketiga adalah hutan pegunungan. Nah, keberhasilan pertumbuhan dan juga regenerasi magnolit itu dipengaruhi oleh kondisi yang mikrohabitat, seperti ketersediaan cahaya, air, dan juga kompetisi dengan tumbuhan lainnya. Nah, selanjutnya, pada ekologi produksi pada magnolit memiliki sistem reproduksi yang cukup unik. Di antaranya ada beberapa karakter reproduksi. 1. Bijinya mengalami dormantasi fisiologis. Kedua, perkecambahan yang dipengaruhi oleh suhu. Ketiga, penyerbukan umumnya dibantu oleh serangga, terutama oleh serangga kumbang. Keempat, keberhasilan reproduksi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta interaksi dengan organisme lainnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai konservasi spesies dari beberapa spesies magnolit. Nah, perlu kalian ketahui bahwa beberapa spesies magnolit saat ini itu menghadapi ancaman kepunahan akibat kerusakan habitat. Oleh karena itu, pemerintah melakukan beberapa upaya konservasi yang meliputi 4 cara atau 4 konservasi. Yang pertama ada pelindungan habitat alami atau yang sering kita sebut dengan in situ. Yang kedua ada penanaman di luar habitat asli atau ex situ. Yang ketiga ada reintroduksi spesies. Dan yang keempat ada pemantauan populasi jangka panjang. Nah, konservasi-konservasi ini itu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan spesies agar tidak mengalami kepunahan atau terancam punah. Selanjutnya di sini ada biodiversity atau keanekaragaman hayati dari kelompok tanaman magnolit. Nah, jadi magnolit itu memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, terutama di wilayah-wilayah tropis. Nah, keanekaragaman magnolit ini itu dipengaruhi oleh beberapa sebab. Di antaranya ada sejarah evolusi yang panjang, kondisi lingkungan yang stabil, dan faktor geografis. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kelompok magnolit ini berperan penting dalam membentuk struktur komunitas hutan dan menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di hutan tersebut. Kita akan membahas pusat keanekaragaman sebaran spesies magnolit tidak merata di seluruh dunia. Pusat keanekaragaman utamanya itu terdapat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan wilayah tropis dengan habitat heterogen. Wilayah tersebut menyediakan berbagai relung ekologis yang mendukung. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh lingkungan. Lingkungan memiliki peranan yang sangat krusial dalam menentukan seberapa beragamnya jenis magnolit di suatu wilayah. Faktor lingkungan utama yang saling berkaitan yaitu 1. Iklim untuk menentukan kecocokan habitat secara makro. Yang kedua itu ketersediaan air, karena banyak kelompok magnolit yang sangat bergantung pada ketersediaan air yang stabil. Yang ketiga suhu, karena suhu mempengaruhi proses pertumbuhan dan metabolisme tumbuhan tersebut. Dan yang terakhir itu kelembapan. Spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan tersebut, maka akan terancam keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya, ancaman keanekaragaman. Keanekaragaman magnolit menghadapi berbagai ancaman serius akibat aktivitas manusia. Beberapa ancaman serius yang dihadapi saat ini meliputi deforestasi seperti pembukaan hutan untuk perkebunan atau permukiman yang menghilangkan habitat mereka secara langsung. Yang kedua ada alih fungsi lahan. Yang ketiga ada fragmentasi habitat. Dan yang keempat ada perubahan iklim global. Ancaman tersebut dapat menyebabkan penurunan populasi dan meningkatnya resiko kepunahan spesies. Berikut sumber referensi yang kami ambil untuk PPT ini. Terima kasih. I just had to let you know you're